Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak solih. Apakah kamu pernah mendengar ada orang yang bercita-cita menjadi anak yang solih atau soleh? Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu nak? Jawabannya selalu saja menjadi dokter atau menjadi insinyur, menjadi pilot. Nah, pelajaran ini menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang bernama Amin. Amin bercita-cita menjadi anak yang solih. Walaupun kelak menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang solih, atau insinyur yang solih, atau pilot yang solih. Apa arti cita-cita? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, demikianlah Amin selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak yang solih. Kemudian, siapa yang dinamakan anak solih itu? Apa ciri-cirinya? Solih artinya baik. Jadi anak solih berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak solih itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Zahra, anak yang pandai dan solihah. Dia selalu rajin belajar, mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Ketika ulangan, dia tidak pernah menyontek. Sikap jujur selalu diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Setiap hari, Zahra selalu mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya. Ketika di rumah pun, dia melaksanakan nasihat orang tuanya dengan baik. Ketika bermain dengan teman-temannya, Zahra selalu menghormati teman yang lebih tua, serta menyayangi teman yang lebih muda. Tak heran jika Zahra disayang oleh guru, orang tua, dan teman-temannya. Zahra selalu menerapkan sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dia yakin bahwa sikap terpuji akan memberikan banyak manfaat untuk dirinya sendiri maupun banyak orang. Sikap jujur, hormat, dan patuh merupakan contoh sikap terpuji. Sudahkah kita menerapkan sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jika belum, mari kita mulai dari sekarang. Apakah kamu ingin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tentu saja ya. Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya selalu menaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Jujur. Jujur artinya benar, atau dalam arti lain, memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya dan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam ajaran Islam, jujur memiliki peranan yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jika dari hal yang kecil saja kita sudah
melatih diri untuk selalu berbuat jujur, maka untuk hal yang lebih besar, kita akan terbiasa untuk berbuat jujur. Jujur akan membawa seseorang pada kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berkata jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing pelakunya ke surga. Seseorang yang membiasakan dirinya berkata benar, jujur, maka ia akan tercatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena dusta itu akan membawa pada keburukan atau kemaksiatan, dan keburukan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, maka ia akan tercatat sebagai pendusta di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita menjadi orang yang jujur dan dijauhkan menjadi orang yang pendusta. Jujur sudah melekat pada setiap orang, kehidupan pun akan menjadi damai, tentram, dan saling peduli serta saling mempercayai satu sama lain. Jika kita jujur, kita akan selalu berkata dan berbuat baik. Kebaikan akan membawa manusia memperoleh ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Bentuk jujur kepada diri sendiri yaitu dengan berani mengatakan ya jika memang benar dan melakukan, dan mengatakan tidak jika memang tidak tahu dan tidak melakukan. Yang ketiga, jujur kepada orang tua dan guru. Orang tua merupakan orang yang merawat dan membesarkan kita dengan penuh kasih. Kita harus patuh kepada kedua orang tua, jangan pernah membohongi mereka. Kita juga harus mengikuti dan melaksanakan nasihat kedua orang tua kita. Guru merupakan perwakilan orang tua kita di sekolah. Kepada guru, kita pun harus bersikap jujur. Jika guru menugaskan kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah, maka kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai pekerjaan rumah yang kita kerjakan merupakan hasil menyalin atau menyontek dari teman lain, ataupun dicontek dari teman lain. Yang keempat, jujur kepada orang lain. Perilaku jujur kepada orang lain, misalnya berkata yang sebenarnya. Saat berbicara dengan orang lain, jangan suka mengada-ngada atau melebih-lebihkan, padahal kenyataannya tidak seperti yang dibicarakan. Selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari memiliki banyak sekali manfaat, yaitu sebagai berikut. Hidup akan selamat, selalu disenangi oleh orang lain, meningkatkan martabat, dipercaya oleh orang lain, dan mendapatkan surga di akhirat. Sikap kebiasaanku, aku selalu bersungguh-sungguh dan bersikap jujur agar disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat secara bahasa artinya menghargai, sopan, tunduk. Sikap menghormati dapat diartikan sikap saling menghargai, sopan, patuh, atau suatu perbuatan yang menandakan ketundukan. Sikap menghormati ini perlu kita biasakan dari kecil. Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai yang terlahir dari dalam diri sendiri yang ditujukan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita, seperti orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Sementara sikap orang yang lebih tua
kepada orang yang lebih muda disebut menyayangi. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan, lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini besar. Merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, pakaian, mendidik, mengajari mengaji, dan menyekolahkan. Dan mereka membesarkan anaknya menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang salih, yang taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku solih, menjadi anak yang solih. Jasa mereka tidak akan pernah kita dapat balas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat serta patuh kepada orang tua. Kita harus menyadari bahwa kedua orang tua kita merupakan orang yang paling banyak berkorban. Ibu mengandung, melahirkan, menyusui, merawat kita dari kecil. Ayah mencari nafkah untuk membiayai kehidupan kita. Oleh karena itu, kita wajib menghargai mereka dengan cara menghormati dan berbakti kepada mereka. Kita tidak boleh menyakiti hati dan perasaan mereka, karena ridho Allah itu bergantung ridho orang tua. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan kedua orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Hormat kepada orang tua bisa kita lakukan dengan cara selalu berpamitan ketika akan pergi, mendengarkan nasihat, tidak meninggikan nada suara ketika berbicara dengan mereka, tetapi berbicaralah dengan lemah lembut. Anak-anak, terima kasih atas kepatuhan dan keikhlasan kalian telah ikut bergotong royong. Berarti kalian sudah mematuhi ajakan gurumu. Gotong royong dapat mempermudah dan memperingan pekerjaan. Anak yang hormat dan patuh tentu disayang Allah. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah serta membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan, alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada guru. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru: berbicara dengan sikap santun, berbahasa dengan yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Sikapku, aku selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan guruku. Patuh artinya suka menurut, taat, dan berdisiplin. Mematuhi artinya menurut atau taat pada perintah, aturan, agama, norma, adat istiadat, hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Patuh merupakan salah satu sikap mulia yang diajarkan dalam agama Islam. Sikap patuh ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak yang salih, anak yang baik,
Kita harus patuh pada perintah orang tua, guru, sesama anggota keluarga. Mereka semua telah mengajarkan kebaikan kepada kita. Bentuk kepatuhan kita kepada orang tua, kita bisa ketika diperintahkan untuk membereskan kamar, kita harus segera membereskan kamar. Patuh terhadap orang tua merupakan salah satu bentuk dari bakti kita kepada anak terhadap orang tua. Sedangkan bentuk patuh kepada guru adalah dengan disiplin, datang ke sekolah, tepat waktu mengerjakan tugas sekolah yang diberikan, tenang serta tertib ketika guru berbicara dan menjelaskan pelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.